Saya lanjutkan dengan materi kedua. Dalam materi kedua ini kita akan mencoba membuat brosur, di mana dalam membuat brosur ini kita akan lebih banyak menggunakan shape tool dan teks. Tentu fungsi-fungsi Photoshop yang sebelumnya kita pelajari masih akan kita gunakan, layer dan juga sedikit seleksi, namun kita akan lebih banyak melanjutkan mempelajari fungsi-fungsi lain dari Photoshop, yaitu shape tool dan teks tadi. Dalam materi kedua ini kita akan mulai dengan membuat file baru. Kali ini kita akan gunakan ukuran yang custom, yaitu ukuran 50 kali 50 cm. Resolusinya kita samakan kemarin 100, dan jangan lupa merubah color mode menjadi RGB color. Terus seperti kemarin, nama kita gunakan kali ini tugas 2, nama NRP. Nah, untuk materi kedua ini, kalian akan membutuhkan ruler atau penggaris ya, yang tampak seperti ini. Untuk mengakses ruler, kalian perlu membuka view, lalu centang yang ada tulisannya rulers ini. Jadi secara default harusnya dia nggak muncul. Kalau sudah muncul ya bisa langsung digunakan, tapi seandainya punya kalian ada yang belum muncul, masuk saja ke view, lalu di rulers, dicentang supaya dia muncul. Nah, dengan adanya rulers itu sebenarnya kita bisa mengeluarkan satu fitur dari Photoshop, yaitu guidelines. Jadi kita bisa mengeluarkan garis bantu. Untuk mengeluarkan guidelines, kita tinggal klik di angka-angka yang ada di rulers ini, lalu ditarik ke bawah. Kali ini kita akan gunakan guidelines yang horizontal saja. Tapi sebenarnya secara umum kita juga bisa gunakan sebenarnya guidelines yang vertikal, diambil dari penggaris yang di samping kiri ini. Garis horizontal kita akan gunakan beberapa sebagai batas. Pada dasarnya kita akan meniru ya, apa yang ada di sini panduannya. Garis pertama kita tempatkan di angka 8 cm. Garis kedua ada di separuh dari kertas, yaitu sampai 25. Lalu yang terakhir ada di 36. Berikutnya kita akan coba buka saja target kita atau gambar yang akan kita jadikan sebagai referensi. Tujuannya adalah supaya kita bisa meniru warna yang ada di sini. Jadi kita kali ini kita nggak memilih warna secara acak, tapi kita tinggal tiru saja apa yang sudah ada dengan cara kita menggunakan airdrop tool, atau bisa juga di shortcut kita tekan I di keyboard untuk mengaktifkan. Jadi kita pilih warna dasarnya dulu, yaitu abu-abu,
kita tekan X untuk switch warna ini, lalu kita klik yang oranye. Jadi abu-abu oranye kita gunakan dulu. Kembali ke bidang kerja kita. Nah, warna dasar itu nanti kita akan gunakan shape tool. Saya mengistilahkan shape tool karena letaknya ada di sini. Dia pada dasarnya berisi tentang semua bentuk ya, bentuk bisa yang kotak dengan ujung melengkung, elips atau lingkaran, poligon dan seterusnya. Yang kali ini akan kita gunakan adalah yang rectangle, yang kotak. Untuk membuat rectangle tool, pertama kita aktifkan dulu yang abu-abu. Jadi dua warna yang ada di sini, ini satu disebut foreground, satu background. Yang dinyatakan foreground ini adalah warna yang aktif. Jadi kita gunakan yang abu-abu dulu untuk membentuk kotak warna abu-abu. Kita klik rectangle tool, lalu kita klik dan drag. Oh ya, pastikan di bagian atas ini yang aktif adalah yang paling kiri, yaitu shape layers. Karena di dalamnya sebenarnya ada fungsi lain, tapi ini kita belum akan gunakan di pelatihan kali ini. Kita gunakan yang shape layers. Untuk memastikan sebenarnya juga perlu dicek warna. Tapi biasanya dia warnanya mengikuti dari warna yang sedang aktif. Sudah. Terus kita lakukan lagi satu lagi untuk area yang tengah ini. Pembuatannya dilebihkan aja supaya kita nggak menyisakan warna putih. Jadi kalau di Photoshop, mungkin saya ini ulangi. Ini saya perlu klik ke background dulu supaya kita nggak bekerja lagi di shape yang sama tapi berbeda. Ini kalau kita membuat ini agak tepat ya, seakan-akan ini kelihatannya tepat, tapi ketika di print itu biasanya ada kecenderungan bahwa ini akan menyisakan garis putih sebenarnya, sehingga ketika di print baru akan terlihat ada yang kurang. Karena itu saya sarankan ketika bekerja dalam shape tool itu sebaiknya dilebihkan aja. Toh ini yang di luar kertas ini biasanya nggak akan tampil. Saya balik ke background, saya ganti warnanya, lalu baru saya buat warna yang ada paling bawah. Kalau bisa kita kembali ke pick tool. Sebelum kita masuk ke teks, kita masukkan dulu image yang akan mengisi ini. Kita buka Explorer, terus pilih gambar wallpaper ini ya, di open. Terus sama seperti kemarin kita pilih semua, Ctrl A, Ctrl C. Kita balik ke window bidang kerja kita, terus kita plus. Letaknya kita letakkan di bawah shape, semua shape, tapi dia di atas, tetap di atas background. Kemudian kita atur posisinya. Terus kita tekan Ctrl T untuk scaling. Ini sama, dilebihkan dikit aja supaya nggak ada sisa putih ya di tepian bidang kerja. Kalau sudah dirasa pas, bisa di enter.
Ini kita geser, kira-kira dia posisi di tengah secara atas bawah dan kiri dan kanan. Nah, sebelum kita lanjut, kita akan lakukan editing dulu terhadap gambar ini. Kita biasanya mengambil gambar dari internet ya, bisa saja ada logo-logo seperti ini, kita nggak ingin muncul, terutama kalau digunakan untuk brosur suatu produk atau produk kita sendiri. Jadi ini dibuat senetral mungkin. Untuk menghilangkan logo ini, kita akan lakukan seleksi. Kira-kira seperti itu ya. Jadi kita pilih area di sekitar logo. Kita buat satu layer baru. Lalu kita pilih warna abu-abu yang dekat dengan itu. Lalu kita aplikasikan dengan brush dengan bentuk yang soft tepiannya, mode normal, opacity-nya 100. Ini kita aplikasikan merata seperti ini. Kalau sudah bisa di Ctrl D, ini akan terlihat bahwa ada sedikit, dia akan tampak ya perbedaan antara yang baru dengan yang lama. Ini sebabnya kita letakkan di layer yang berbeda. Ini setelah ini kita berikan sedikit efek ya dengan menggunakan eraser. Brushnya sama, kita gunakan yang agak soft. Opacity-nya bisa agak dikurangi jadi 60. Lalu tepiannya ini kita hapus. Hati-hati sekali. Ini sudah mulai terlihat, kita nggak mau ini seperti itu. Kita perkecil brushnya jadi sekitar 30, lalu diulangi. Ya, dengan seperti ini, dengan tepiannya dihapus seperti ini, diharapkan ada sedikit efek blending ya, bahwa perbatasannya nggak lagi tajam, tapi secara gradual menyatu. Ya, kira-kira lah ya. Sekedar supaya tidak lagi ada kelihatan ada satu logo merek tertentu. Nah, kalau itu sudah, kita sekarang akan mulai masuk ke teks. Jangan lupa untuk save dulu pekerjaannya sebagai PSD. Supaya kalau ada apa-apa, kita masih punya saving ya, nggak mulai dari awal. Nah, kemudian, oh ya, sebelum kita masuk ke teks, kita masukkan dulu beberapa, ada logo dari Wika yang juga disertakan dalam bahan.
Seperti biasa, Ctrl A, Ctrl C. Terus Ctrl V di sini. Nah, kali ini kita letakkan paling atas, jadi di atas semua shape, supaya dia nggak terhalang. Lalu di scale. Lagi-lagi ketika melakukan scaling, kita lakukan secara proporsional, jadi tekan shift, terus yang ditarik adalah ujung-ujung atau sudut-sudutnya, bukan sisinya. Kalau sisinya ini kan jadi penyet ya, kita nggak mau itu terjadi. Jadi shift ditekan, terus sudut-sudut kotak-kotak yang ada di sudut ini yang ditarik. Kalau sudah dirasa pas, bisa di enter. Nanti kita bisa sesuaikan kemudian kalau teksnya nggak cukup. Nah, untuk memasukkan teks, kita gunakan ini, type tool. Sebenarnya ada banyak opsi di dalam type tool ini. Ya, ada yang vertikal, ada yang horizontal, tapi yang kita gunakan adalah horizontal saja. Terus ketika ada dua opsi juga untuk aplikasi sebenarnya, bisa digunakan untuk menulis secara bebas, jadi diklik sekali langsung diketik, itu bisa. Tapi kita nggak ingin gunakan yang itu ya. Jadi untuk pelatihan kita biasakan untuk yang menggunakan cara kedua, yaitu dengan membuat satu area gitu. Dimana kita nanti akan memasukkan tulisannya. Pertama kita ketik aja tulisan yang ingin kita ketikkan. Pendaftaran jalur beasiswa. Dengan font apapun yang ada. Di dalam ketika type tool ini aktif, ketika kita ingin mengganti atau mengedit segala sesuatu yang berhubungan dengan teks ini, kita perlu blok. Ini pada dasarnya sama ya dengan program-program yang lain, Word ataupun di Corel pun seperti itu. Lalu baru dilakukan editing di sini. Nah, tapi di Photoshop sebenarnya ada satu fitur lagi yang sebenarnya lebih enak digunakan. Ini pada dasarnya tadi saya minta kalian ketik dulu semuanya. Terus kita keluar dari tab tool, jadi kita klik di pick tool ya, atau move tool. Terus untuk setting kita masuk ke bagian kanan ini, di samping navigator ada karakter, ada logo A di situ. Nah, di sini semua setting tersedia dan bisa dilakukan tanpa perlu menseleksi atau meng-highlight ya teks yang mau diganti. Dalam latihan ini kita akan gunakan font Roboto seperti yang ada di contoh. Fontnya sudah saya sediakan, nanti kalian bisa pilih atau bisa download terus diinstal ya. Kalau mungkin belum ada yang tahu cara menginstal, ini nanti setelah di-download, diekstrak, terus teksnya ini bisa kalau banyak gini bisa langsung dipilih semua. Di klik kanan biasanya akan muncul pilihan install. Ini kebetulan karena punya saya sudah terinstall, maka dia nggak muncul teks atau opsinya. Tapi di komputer kalian kalau dia memang belum ada, dia akan muncul install. Jadi tinggal diinstal aja. Demikian juga untuk teks kedua, yaitu Denmark, saya juga sertakan. Seperti dalam contoh ini, sebagian besar ini adalah menggunakan Roboto. Hanya tulisan Fakultas Teknik ini adalah Denmark, dan tulisan Universitas Widya Kartika yang di bawah ini semuanya Denmark. Nah, untuk menyesuaikan,
kita lagi-lagi akan lihat contohnya. Kita pilih warnanya dengan eyedrop supaya birunya sama ya. Kembali ke sini, warna, color, kita klik, terus kita klik lagi di bagian foreground color yang sudah kita pilih tadi. Jadi yang di kanan ini, di kiri ini ya. Maka dia akan ikut berubah. Terus ukurannya 72, ini masih kekecilan, kita butuh yang agak penuh ya. Ini kita bisa masuk. Ini bisa kita override, kita ketik langsung. Nah, ini kebesaran malahan 110, 105 mungkin. Ya kita sesuaikan aja sampai ini masuk. Ya. Nah, kalau diperhatikan di contohnya itu tulisan ini memiliki garis putih di sekelilingnya. Itu kita bisa berikan efek dengan menggunakan ini di bagian bawah layer itu ada tulisan effects. Itu bisa diklik, kita gunakan yang stroke. Stroke itu pada dasarnya memberikan ini ya, garis tepi di sekitaran satu objek, nggak hanya teks, semua objek bisa digunakan. Ini kita pilih yang warna putih. Untuk memastikan putihnya pure putih, itu kita klik yang kanan kotak kecilnya. Oke. Terus size-nya kita tambah. Kalau diperhatikan, font yang kita lihat di contoh ini sebenarnya agak berbeda dengan yang kita gunakan ya. Padahal fontnya sama, Roboto. Untuk bisa mendapatkan seperti yang di dalam contoh, itu kita gunakan fitur dari Photoshop, yaitu pengaturan yang ada di sini, di mana sebenarnya kita bisa mengatur dari font yang sudah ada, itu diedit. Yaitu kita gunakan yang ini, AV, yang ini, yang T ya. T dengan garis panah vertikal ini untuk mengatur ukuran vertikalnya, yang ini untuk yang horizontalnya. Jadi ini sebenarnya kita bisa atur sebenarnya jadi 120 supaya dia lebih tinggi, atau kalau kalian bisa nanti mau coba-coba bisa dibuat yang horizontalnya juga jadi lebih gemuk ya, lebih lebar. Yang AV ini tadi adalah untuk jarak antar huruf ya. Ini bisa disetting juga apakah dia mau dibuat agak longgar, dibuat lebih rapat. Ini bisa di manipulasi di sini. Sementara yang ini AA ini adalah jarak antar baris. Ini kebetulan karena kita nggak punya baris jadi nggak kelihatan. Tapi kalau kalian ada teks yang lebih dari satu baris, ini bisa diatur jaraknya. Sementara kita gunakan yang ini dulu. Terus untuk teks berikutnya, saya sarankan untuk kita gunakan copy saja. Jadi kita nggak perlu ketik ulang satu persatu sebenarnya. Dari teks yang sudah ada ini kita klik kanan di layer ya, di bagian layer ini klik kanan, terus melakukan duplicate layer. Kelihatan nggak terjadi apa-apa, tapi sebenarnya duplikatnya dia posisinya ada di tempat yang sama. Jadi kalau ini kita tarik, nah ini baru kelihatan ada duplicate ya.
Ini kita ganti settingannya. Sorry, kita gunakan yang ada di dalam Photoshop aja. Sudah kita buka. Sekarang kita pilih warna dari ini. Ini kita edit tulisannya, kelas pagi dan malam. Warnanya diganti dengan oranye. Terus ini settingannya kita kembalikan ke normal. Karena ukurannya lebih kecil, kita bisa lihat, bisa dibandingkan ya. Mungkin dia baru sampai J saja dia. Jadi ini kita perkecil. Ya, disesuaikan aja sebisanya. Ya, penempatannya bisa diatur menggunakan panah yang ada di keyboard ya, supaya pergerakannya lebih nggak terlalu banyak. Ini kita atur lagi yang pendaftaran kelihatannya lebih tinggi ya, butuh lebih tinggi kalau diperhatikan dari contohnya. Gitu. Ini kita ulang sebenarnya untuk yang lainnya. Untuk program studi dan seterusnya itu kita bisa atur, misalnya dari kelas pagi ini di duplicate layer. Karena tulisan yang lainnya di setelahnya ini nggak ada stroke ya, kita bisa hilangkan stroke-nya itu dengan mendouble klik di sini di layer, double klik di area stroke-nya, dia akan nyala seperti ini. Kita diklik bagian stroke, terus kita pilih styles, kita pilih yang tanpa styles, dia akan kembali ke teks yang tanpa efek sama sekali. Nah, ini kita dibuat jadi fakultas. Ini pada dasarnya adalah dua teks, dua teks. Jadi fakultas, teknik ini sendiri-sendiri. Supaya pengaturannya nanti lebih bisa fleksibel, kita gunakan font Denmark. Denmark. Kita gunakan ukuran yang agak besar. Ya, kita bisa bandingkan lagi ya dengan contohnya. Dia akan mencapai ini sampai mendekati apa ini, prosesor itu mungkin bisa sampai 200 ya. Teknik.
Ya, diatur sedemikian rupa sehingga T dan F ini menerus. Seperti contoh ini. Terus bisa dilihat bahwa oranyanya sebenarnya sudah sedikit berbeda, maka kita perlu buka ini, kita pilih warna supaya sesuai ya. Oke. Cara yang sama kita lanjutkan, di copy aja, di duplicate ya layernya. Terus kali ini kita ketik sesuai nama jurusannya, program studi S1. Jadi diketik aja dulu, nggak perlu ribut dengan setting. Kemudian kita aktifkan ini, baru kita lakukan penyesuaian. Warnanya jadi putih. Oke. Teksnya menggunakan Roboto. Ukurannya coba 30. Ini kelihatan kurus, kita gunakan Roboto yang black ya, lebih solid. Ya, ini kalau kita mau sesuaikan, kita bisa keluarkan garis bantu misalnya untuk menyesuaikan dengan teks yang ada di kirinya itu posisinya kira-kira ada di tengah. Penempatan ini harusnya ada di situ. Terus bagian yang kanan ini rata ya, dibuat rata dengan teks yang ada di atas. Sudah, ini tinggal di copy lagi, di duplicate. Jadi 4, teknik sipil, arsitektur, teknik elektro, teknik informatika. Teknik sipil supaya mudah, ini langsung disesuaikan ukurannya supaya ketika di duplicate ini nggak ngatur ukuran. Ini arsitektur, ketika mendrag turun, shift-nya bisa dipegang supaya posisinya tetap. Ini diganti teknik elektro. Oke. Kalau sudah, kita buat ke background dari tulisan ini yang warna-warni. Lagi-lagi kita akan gunakan Shift Tool ya. Kita turunkan dulu layernya, kita mulai di layer yang paling bawah, pokoknya dia posisinya di bawah.
teks ya. Ini kita buat kira-kira mendekati itu, ditarik sampai melebihi bidang kerja. Terus ini bisa kita copy beberapa kali, disesuaikan posisinya. Ini berarti tulisan arsitekturnya bisa agak turun. Terus ini di copy lagi. Jalannya kira-kira sama. Tulisan teknik elektro bisa diturunkan. Nah, kalau sudah, kita kembali ke kotak yang paling bawah ini ya. Kita sesuaikan ukurannya dengan Ctrl T. Kita aktifkan kotak ini, Ctrl T, terus kita baru tarik di sini. Jadi karena shape ini tidak mempunyai orientasi apa-apa ya, mau ditarik di kiri dan kan atau di sisi atau di sudut juga nggak masalah. Jadi ini bisa kita tarik di sisi ini supaya ukurannya lebih panjang. Demikian juga yang shape di bawahnya. Intinya kita atur sesuai dengan teksnya. Nah, kemudian baru kita atur warnanya. Ini warnanya masih kuning semua. Kita kembali ke sini. Yang benar-benar kuning ini hanya yang elektro. Maka kita copy dulu warnanya arsitektur sama teknik sipil. Jangan lupa pakai X ya untuk mengganti dua stok palet yang kita punya supaya nggak bolak-balik. Nah, untuk mengedit warna itu kita bisa lakukan double klik di bagian layer ini yang ada warnanya ini di shape, untuk memastikan kalau misalnya nggak yakin ini kotak yang mana ya, ini bisa dimatikan untuk mengetahui posisinya. Ini double klik, terus warnanya saya pilih yang biru, dia akan mengikuti. Kotak kedua, memastikan double klik. Ini ternyata kuningnya kuning yang sudah punyanya arsitektur, oranye ya. Terus warna berikutnya adalah untuk elektro dan informatika. Ini saya pilih warna yang kuning. Informatika saya pilih yang ini ya. Sampai di sini bisa di save dulu, Ctrl S. Ya, selanjutnya kita lanjutkan dengan bagian tengah ini. Sesuai contoh, kita tinggal ikuti aja. Namun untuk bagian ini serta bagian yang nama universitas nanti, kita akan menggunakan sistem baris ya. Jadi tulisannya nggak ditulis satu persatu, tapi dalam satu kotak seperti ini. Kita ketik aja, ketik. Nama
asal sekolah, alamat, prodi pilihan, nilai data UNAS, kirim ke ini nomor HP, silakan dimasukkan nomor masing-masing ya. Jadi tidak perlu mengikuti nomor yang ada di contoh, tapi gunakan nomor HP masing-masing. Kalau sudah lengkap, bisa kita keluar dari mode type. Nah, di sini kita edit, kita masuk ke karakter, paragraf. Terus di sini di paragraf kita bisa pilih alignment-nya ya, mau rata kiri, tengah atau kanan. Terus mau dibuat rata kiri kanan juga bisa. Warna teks kuning. Ini saya ikutkan yang ini. Terus dia diberi stroke hitam. Hitam sama dengan putih. Untuk mendapatkan warna yang pure itu kita select kotak kecil. Oke, size-nya disesuaikan. Ya, di sini nomor kirim ke ini harusnya dia lebih besar dari yang lain. Maka di sini kita double klik untuk editing. Jadi kita double klik di tulisan T di layer ini untuk masuk ke dalam mode editing teksnya. Terus ini kita beri ukuran yang lebih besar. Terus di sini kita bisa atur jarak antar barisnya. Kok tadi 60 ya. Ini agak mepet, kita pakai yang 72. Nanti yang ini kita beri 60. Ya, kalau sudah, kita copy lalu duplicate layer untuk menuliskan teks terakhir. Lagi kita double klik, ini kita atur areanya.
kita rubah jadi Denmark. Kita edit stroke-nya, double klik di stroke, kita pilih warna putih. Oke. Terus teksnya harusnya biru, sama dengan yang pendaftaran ya. Jadi teks ini warnanya diganti ini, kita gunakan paragraf yang rata. Kita edit ke lebih ya. Ya, ukurannya disesuaikan supaya dia sama seperti contoh, kira-kira ya. Masih terlihat ya. Tinggal diatur jarak antar teksnya. No. Mungkin lebih cocok yang 60 tadi ya. Yes. Ya, kira-kira seperti itu materi kedua. Silakan bisa dicoba. Oh sorry, ada satu hal yang kurang ini. Jadi background ini harusnya kita nggak pengen dia terlalu kuat sehingga tulisannya yang lebih muncul. Maka gambar PCB tadi opacity-nya kita kurangi sedikit supaya dia lebih nggak menonjol ya. 80-an ya, opacity-nya sekitar 80%,
sehingga ini bisa tulisannya bisa lebih menonjol. Kalau sudah, jangan lupa di save. Terus bisa langsung di-upload ke Dion. Selamat mencoba.